nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yuhdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Yang terhormat, yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Qodet MAG, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPN 1 Duku Puntang, Ibu Hajah Titah SBT, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta Wakil Kepala Sekolah serta staf TU yang kami hormati, anak-anakku yang Bapak banggakan. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas limpahan rahmat serta hidayahnya yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul bermuajahah dalam rangka kajian Al-Quran dalam Mapag Surya di pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita hari ini, dalam kajian ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Qodet MAG, pada kesempatan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, nanti dikasih door prize sama Ibu Kepala Sekolah. Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan para wakil kepala sekolah, para bapak, para ibu guru yang luar biasa pagi ini, serta anak-anakku yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Bersyukur pada Allah kalau anak-anak tahu hari ini ada energi yang turun dari langit di tempat ini. Namanya energi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. The blessing of the God. Ya. Keberkahan dari Allah turun di tempat ini. Kenapa? Karena pagi ini saya melihat anak-anak masa depan penuh dengan keceriaan, duduk tafakur, dan tadi mengkaji Quran, dan sekarang mendengarkan tentang tema keagamaan. Ini adalah kunci keberkahan. Dan yang lebih berkah lagi adalah Ibu Kepala Sekolah tentu saja menginisiasi dengan bapak-bapak ibu guru untuk acara yang luar biasa ini. Mudah-mudahan tradisi baik ini akan terus menjadi bagian dari ciri khas ya SMPN 1 Duku Puntang, insya Allah. Inilah salah satu cara merajut keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, para bapak, para ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan sedikit beberapa renungan ya untuk kita jadi bahan, mudah-mudahan
apa yang nanti saya sampaikan sedikit memberikan inspirasi, khususnya buat Bapak dan Ibu guru, dan spesial tentu buat anak-anakku yang hari ini sedang duduk di lapangan ini. Nah, sekalian, ada satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Addibu auladakum fa innahum mahlukuna li zamanin ghairi zamanikum." Gak boleh ada yang ngobrol ya, sedikit pun gak boleh ada ngobrol. Boleh Bapak jalan? Kata Nabi SAW, "Addibu auladakum fa innahum mahlukuna li zamanin ghairi zamanikum." Kalau bahasa teksnya, didiklah generasi-generasi baru ini karena mereka diciptakan oleh Allah bukan untuk hari ini. Kata Nabi, mereka generasi baru ini diciptakan oleh Allah untuk satu masa di mana kita sudah tidak lagi hidup. Siapkan generasi terdidik hari ini dengan pendidikan yang terbaik, karena mereka disiapkan bukan untuk hari ini, tapi disiapkan untuk masa yang bukan zamannya saya lagi. Jadi kalau anak-anak pengen survive di masa depan, pengen hidup bersaing di masa depan, maka harus digabungkan antara kekuatan akal pikiran dan kekuatan hati. Anak-anak pernah mendengar seorang tokoh fisika terkemuka di dunia namanya Albert Einstein? Pernah? Jadi kata Albert Einstein yang dihadiri oleh ahli-ahli fisika dan bom yang di seluruh dunia itu. Kalau kalian nanti ada sebuah kampus berminat ahli fisika, masuk nanti ke luar negeri cari beasiswa, cari perguruan tingginya namanya Universitas Princeton di Amerika. Siapa tahu di antara kalian ada yang bisa kuliah ke sana, ya? Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, pada saat beliau ceramah, begini ceramahnya. Salah satu kalimat yang menarik. Kata beliau apa? Perhatikan sini, perhatikan sini. Kata beliau di depan ahli fisika itu dunia itu mengatakan, "Science without religion is blind. Science without religion is blind. And then religion without science is blind." Do you understand what the meaning of this statement? Mengerti apa pernyataan tadi? Enggak. Tapi saya yakin ada pura-pura enggak ngerti, padahal iya. Ya. Maknanya apa? Perhatikan maknanya. Maknanya adalah kata Einstein, ilmu pengetahuan dan akal yang cerdas kalau tidak dibarengi dengan agama yang baik akan jadi buta. Sebaliknya, agama yang bagus dengan tidak didasari pengetahuan sains yang bagus akan lame. Lame is the meaning of pincang. Pincang ya. Jadi kalau orang hanya mencerdaskan akalnya, hanya belajar matematikanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, kimianya bagus, tapi kalau akhlaknya tidak terdidik dengan baik, maka dia akan menjadi buta di masa depan. Anak-anak sekalian, ini penting. Ini penting. Albert Einstein, orang sekelas dunia, sadar betul kalau ilmu hanya digunakan dengan akal saja akan jadi bahaya. Bayangkan ilmu yang diciptakannya itu bom atom. Kalau orangnya tanpa agama, maka bom akan dijadikan alat untuk kejahatan dan kemusnahan manusia di muka bumi ini. Jadi gimana? Supaya manusia punya akhlak dan punya moral, orang yang berakal dan fisikanya tinggi harus belajar agama dengan baik. Profesor Palmer, seorang ahli geologi dari Amerika juga. Dia masuk Islam gara-gara apa? Dia mengatakan ilmu yang saya pelajari bertahun-tahun tentang geologi ini ternyata sudah ada di dalam Al-Quran, kitab sucinya orang Islam. Begitu banyak anak-anak sekalian, ada kecenderungan orang-orang pinter dan cerdas berbondong-bondong mempelajari Al-Quran. Karena apa? Karena dia sadar Al-Quran adalah sumber peradaban. Jadi kalau anak-anak belajar Quran tidak hanya menghadirkan berkah, itu pasti. Baca Quran dapat pahala, iya. Menghafal Quran dapat pahala, iya, bagus.
Tapi yang lebih hebat, Al-Quran itu adalah sumber peradaban masa depan. Anak-anak, mungkin Bapak Ibu ini konsumsinya. Di Eropa itu ada namanya sebuah komunitas Willis Murphy. Sebuah komunitas yang bertugas melakukan riset-riset keilmuan tingkat dunia. Mengatakan apa? Kata dia, ini kata ilmuwan-ilmuwan mereka, peradaban yang maju di Amerika dan di Eropa dan di beberapa negara di belahan dunia itu adalah hutang budi terhadap peradaban yang dibangun oleh Al-Quran, anak-anak sekalian. Jadi betul tadi kata pembawa acara Pak Masdi, membaca Quran harus menjadi tradisi dalam peradaban masa depan, karena Al-Quran itu inspirasi, ya. Jadi kata komunitas penulis-penulis terkemuka di Eropa mengatakan bahwa peradaban maju di Amerika dan di Eropa dan di beberapa negara lain adalah hutang budi dari peradaban yang dibangun oleh Al-Quran. Jadi peradaban ini harus dibangun oleh Al-Quran. Kalian tahu kedokteran dari mana? Abad 9 sudah ada kedokteran dalam Islam dari Al-Quran. Matematika dari mana? Dari Al-Quran. Ya, astronomi dari mana? Dari Al-Quran. Orang Barat masih bodoh. Di abad ke-9 orang Barat belum ngerti apa-apa. Orang Amerika nggak ada, orang Eropa nggak ngerti apa-apa. Tapi Islam, ya, 14 abad yang lalu sudah punya matematika, sudah punya kedokteran, sudah punya sains, sudah punya fisika, sudah punya astronomi. Semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh umat Islam dengan Qurannya apa? Dari kawasan timur, ya, sampai terus ke kawasan Eropa di bagian Prancis di Sisilia, itu peradaban dikuasai oleh umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam mempelajari Quran dan melahirkan ilmu pengetahuan maju. Anak-anak pernah mendengar nama Ibnu Sina? Pernah mendengar anak-anak? Pasti harusnya sudah mendengar. Kenapa? Ibnu Sina itu hidup pada abad ke-9, anak-anak. Orang Eropa menyebutnya Avicenna. Siapa sebenarnya bapak dokter pertama di dunia itu? Ibnu Sina adalah bapak dokter pertama di dunia yang dinobatkan oleh sekelompok-kelompok dokter seluruh dunia yang disebut dengan the father of the doctor in the world. Ibnu Sina adalah seorang dokter pertama di dunia. Apa yang bisa kita sampaikan? Ibnu Sina adalah 9 tahun sudah bisa menguasai Al-Quran. Usia belum 10 tahun Ibnu Sina sudah menguasai Al-Quran, ya. Dia menjadi orang hebat, menjadi ulama, menjadi orang saleh, menjadi ilmuwan, ahli kedokteran, ya. Bahkan bukunya itu masih ada, Bapak Ibu. Bukunya sekarang disimpan di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Inggris, ya, di Amerika. Di Oxford itu ada salinan bukunya Ibnu Sina pada tahun abad 9. Nama judul bukunya dalam bahasa Inggris itu The Rule of Medicine. Seorang dokter spesialis namanya Alexis Carrel pada tahun 1945 dia menemukan teori tentang pembedahan pembuluh darah pertama di dunia. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang ada operasi jantung itu, dokter pertama yang menemukan tentang pembedahan pembuluh darah pertama itu namanya Alexis Carrel. Dia mendapatkan hadiah Nobel. Apa dalam tulisannya kaitan dengan tadi? Perhatikan deh, perhatikan apa kata beliau. Kalau ada di dunia modern ini orang berani meninggalkan sholat, kata beliau, maka dia sedang menandatangani sebuah kontrak kehancuran hidupnya di masa depan. Maknanya apa? Itu seorang dokter spesialis, dia sadar betul bahwa yang membuat jantung kita bisa sehat lagi, yang membuat paru-paru kita bisa sehat lagi, karena kita berdekatan dengan zat yang maha menyembuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan caranya apa? Communication between the man and the God. Harus ada komunikasi antara manusia dengan Allah. Bahasa sholat, bahasa agamanya sholat. Jadi kata beliau, barang siapa yang di dunia modern ini meninggalkan sholat, maka dia sedang menandatangani sebuah kontrak kehancuran hidupnya di masa depan. Hancur hidup kita di masa depan kalau nggak sholat. Anak-anak, Bapak Ibu, kalau kita memperbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki nasib dan hidup kita. Anak-anak, prestasinya ingin baik, maka berhubunganlah dengan Allah dengan baik. Sholatlah dengan baik,
tunaikan sholat dengan baik, maka masalah yang engkau hadapi akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, coba ikuti Bapak sama-sama. Ini siswa sama siswi. Man la adaba lahu, la ilma lahu. Once more. Man adaba lahu. Ulangi. Man la adaba lahu, la ilma lahu. Tahu artinya? Kenapa tidak? Belajar bahasa Arabnya? Artinya apa? Perhatikan sini. Artinya, man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak punya etika dan tidak punya akhlak, la ilma lahu, maka ilmu setinggi apapun nonsen, gak ada manfaatnya. Jadi artinya apa? Ilmu itu harus dibandingi, diiringi dengan akhlak yang baik. Kalian perhatikan nih, ada satu quotes, mungkin kalian bisa hafal quotesnya begini, ya. Cinta paling tulus di muka bumi. Cinta seorang ibu adalah cinta paling tulus di muka bumi ini. Cintanya tak terbatas oleh waktu. Cinta seorang ibu tak terbatas oleh dimensi apapun. Seorang ibulah yang selalu hadir pada saat kita dalam kemalangan. Ibulah yang kemudian bahagia ketika melihat anak-anaknya dalam kebahagiaan. Ibulah yang pertama kali menangis ketika anak-anaknya dalam kemalangan. Maka cinta ibu tak pernah surut, tak pernah berakhir dan tak pernah bertepi oleh perjalanan masa. Dan anak-anak sekalian, kunci keberhasilan dan keberkahan hidup kalian adalah menghormati ibu kita secara total. Anak-anak sekalian, mohon maaf Bapak Ibu, ya saya seperti mundar-mandir kayak provokator. Tapi ya beginilah caranya menghadapi anak, pasti Bapak Ibu tahu. Ya. Baik, terakhir pertanyaan Bapak, apakah yang tadi Bapak sampaikan ada manfaatnya? Apakah kalian bisa menangkap tema yang tadi disampaikan? Bisa ya. Kalau nanti ditanya sama Bapak Ibu guru ngerti? Ngerti. Nah, terakhir kesimpulannya, jadilah anak yang pinter intelektualnya, tapi jadilah juga anak yang punya akhlak yang baik. Terima kasih Ibu Kepala sudah memberi kesempatan saya bisa bertemu dengan generasi-generasi masa depan ini. Bapak Ibu, insya Allah ini investasi Bapak Ibu semua. Surga tidak hanya ada di masjid, surga tidak hanya baca Quran, tapi surga menyiapkan anak-anak masa depan menjadi anak terbaik, adalah investasi terbaik buat Bapak Ibu semua. Selamat berjuang para jihad pendidikan semua, para pejuang-pejuang pendidikan. Semoga Allah nanti mempertemukan kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi pada Ibu Kepala Sekolah dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.